Oke, rekan Rawa FM, setiap perjalanan kita semua pasti menginginkan keselamatan sampai ke tujuan ya. Tentunya, apabila terjadi kecelakaan jangan khawatir karena ada Jasara Harja yang siap memberikan perlindungan dasar. Jadi rekan Rawa FM, Jasara Harja merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, di mana undang-undang ini tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi rekan Rawa FM, setiap penumpang korban kecelakaan atas kendaraan umum akan mendapatkan dana santunan. Begitu juga setiap orang yang menjadi korban akibat ditabrak kendaraan bermotor di jalan raya akan mendapatkan dana santunan. Untuk lebih jelasnya rekan Rawa FM, di sini kita akan membincang-bincang lebih banyak lagi dan mengulik lagi secara detail dan lebih akrab lagi dengan Jasara Harja, tentunya juga dengan Samsat Kota Parangsi Dimpuan. Dan kita ketahui mengenai relaksasi PKB dan BPNKB sudah dimulai sejak 25 Oktober 2021 dan akan ditutup pada 23 Desember 2021. Mari rekan Rawa FM, kita simak bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kita. Langsung saja kita sapa dulu, ada Bapak Sony Sumono selaku Kepala PT Jasara Harja. Selamat pagi menjelang siang nih untuk Bapak. Ya, selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua sehat semua ya. Ya, Bu ya. Ibu apa Mbak ini siapa ini? Mbak, boleh? Mbak. Iya. Dengan Mbak ya. Oke, di sampingnya juga sudah hadir ya, ada Ibu Ipti Dameri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Oke, gimana kabarnya buat di pagi hari ini? Alhamdulillah pagi ini cerah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dan di sampingnya lagi ada Bapak Abdullah Afifuddin Lobis. Selamat pagi menjelang siang nih Pak. Ya, selamat pagi Mbak. Sehat kita semua. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kita ya Pak ya. Mungkin rekan-rekan kita nih mengenai relaksasi PKB dan BPNKB sudah banyak yang ingin tahu ya rekan-rekan kita di luar sana. Apalagi mengenai bagaimana prosedur penerbitan STNK dan TNKB kendaraan baru. Mungkin dari Ibu Ida boleh menjelaskan dulu. Selamat pagi warga Kota Parangsi Dimpuan. Pagi ini kami berada di Rawa FM dalam rangkaian acara dialog interaktif mengenai pajak kendaraan bermotor, santunan kecelakaan, dan juga relaksasi pajak. Yang saat ini pertanyaan yang diajukan kepada kami bagaimana prosedur penerbitan STNK dan TNKB kendaraan baru ya Mbak ya. Sini kami perlu jelaskan bahwasannya untuk prosedur penerbitan STNK dan TNKB kendaraan baru itu kita berhubungan dengan pihak-pihak showroom, di mana pihak showroom datang ke kantor Samsat membawa kelengkapan administrasi berupa faktur-faktur kendaraan baru beserta kendaraan baru tersebut. Nantinya kendaraan tersebut setelah sampai di kantor Samsat, kita akan mengadakan pengecekan fisik baik nomor rangka, nomor mesin. Kemudian setelah itu kita lakukan penginputan data ya di sistem ERI kita, baru nanti keluar untuk berapa besarnya pajak dari kendaraan termaksud. Setelah pihak showroom membayar pajak yang tampil dari layar komputer kita ke Bank Sumut, nantinya dilanjutkan dengan pembayaran PNBP ke pihak kepolisian. Untuk PNBP kendaraan roda 2 itu sebesar 225.000 dan untuk kendaraan roda 4 sebesar 375.000. Nah, setelah terjadinya pembayaran pajak dan PNBP tersebut, kita akan langsung melakukan pencetakan STNK. Nah, setelah itu pihak showroom bisa mengambil STNK dan selanjutnya setelah
STNK kita akan mengeluarkan DPKB baru. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih untuk Ibu Ida Mary sudah memberikan prosedur yang harus dilakukan oleh rekan-rekan kita ya, yang ingin menerbitkan STNK dan TNKB kendaraan yang baru. Baiklah, sebelum itu kita ke Bapak Abdullah Afifuddin dulu ya. Iya. Mengenai relaksasi PKB dan BBMKB nih Pak. Mungkin Bapak ada nih yang mau diinfokan untuk rekan-rekan kita di pagi hari ini. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan. UPT Padang Sidimpuan dalam hal ini Samsat Kota Padang Sidimpuan melakukan yang namanya relaksasi program dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat Sumatera Utara untuk bisa melakukan pembayaran kewajiban pajaknya di saat pandemi. Jadi dalam program ini setiap masyarakat yang telah mati pajak kendaraannya lebih dari 3 tahun ataupun boleh kita bilang 5 tahun, 10 tahun, pembayaran pajaknya hanya dikenakan 3 tahun. Yang 3 tahun ini 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan untuk menghidupkannya kembali. Itulah program ini dengan catatan untuk BBNKB gratis, untuk denda PKB gratis. Intinya biarpun dia sudah mati lama tidak dikutip denda. Jadi program relaksasi ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, di mana dari tanggal 24 sampai tanggal 31 di sini bisa dilakukan pembayaran yang telah melakukan pendaftaran selama masa relaksasi. Jadi kalau dia sudah daftar sebelum tanggal 23 tapi belum melakukan pembayaran, ini dikasih waktu pembayarannya sampai tanggal 31 Desember. Ya, kira-kira begitu, Bu. Oke, itu dia ya rekan-rekan info yang diberikan oleh Bapak Abdullah Afifuddin dan sudah menjawab ya pertanyaan Ina yang kedua, apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan mungkin kita ke mana lagi nih? Mungkin kita ke Ibu Ida Mary dulu ya. Biaya-biaya apa saja terkait dengan proses penertiban STNK dan TNKB? Ya Pak, kembali lagi. Ya. Nah, untuk diinformasikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai, bahwasannya untuk biaya yang terkait dengan proses penerbitan STNK itu ada 2 ya. BNPB STNK roda 2 itu sebesar 100.000 dan untuk TNKB atau platnya sebesar Rp60.000. Nah, untuk kendaraan roda 4 dia STNK-nya sebesar Rp200.000 dan TNKB atau platnya sebesar Rp100.000. Itu Mbak untuk menyangkut penerbitan STNK dan TNKB. Oke, terima kasih untuk Ibu Ida. Mungkin setelah ini kita lanjut lagi ya Bu ya, untuk Ibu dan Bapak juga. Setelah kita break dulu sebentar dan kita bisa lanjutkan lagi mungkin nanti untuk Bapak Sony Sumono ya, mengenai sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi untuk rekan FM jangan lupa ataupun jangan tinggalkan kita di talk show kali ini, karena kita sedang live di Instagram ataupun di Facebook kita. Boleh juga nanti bertanya kalau ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu juga yang hadir di studio kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
Masih bersama Ina dan narasumber kita di pagi hari ini, dan talkshow kita mengenai manfaat pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor, serta relaksasi PKB dan BPNKB. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Ibtu Ida Mary mengenai pajak kendaraan bermotor dan pengurusan STNK, dan sudah dibahas juga oleh Bapak Abdullah Afifuddin mengenai relaksasi PKB dan BPNKB. Dan sekarang kita ke Bapak Sony Sumono. Sumono, dua kali salah ya. Oke, sekarang kita ke Bapak Sony Sumono mengenai sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, Pak. Apa sih Pak manfaat pembayarannya, Pak? Ya, terima kasih. Sini kami jelaskan bahwa sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau yang disingkat dengan SWDKYD itu adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh setiap pemilik alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu kendaraan bermotor, setiap tahunnya pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat. Adapun manfaatnya adalah sumbangan wajib itu diperuntukkan untuk sebagai santunan kecelakaan lalu lintas jalan untuk setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat ditabrak kendaraan bermotor atau akibat tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor. Nah, hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 junto PP Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, di mana di situ diatur memberikan perlindungan dasar bagi setiap masyarakat pengguna lalu lintas jalan, seperti itu, Bu. Makanya santunan itu yang berasal dari masyarakat kita dan untuk masyarakat kita sendiri. Jadi masyarakatnya bagaimana? Masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, karena setiap kendaraan bermotor itu setiap pemiliknya wajib membayar sumbangan wajib tadi di kantor bersama-sama, seperti itu, Bu. Oke. Terus bagaimana nih Pak prosedur pengurusan dana santunan, Pak? Prosedur pengurusan dana santunan itu saat ini sudah kami setiap saat memperbaiki ataupun membuat suatu inovasi untuk mempermudah masyarakat. Sebelumnya pengurusan dana santunan itu diurus sendiri oleh pihak korban, pihak kepolisian, kemudian dari pihak korban nanti datang ke kantor jasa raja, baru nanti jasa raja akan memproses. Nah, kalau sekarang kita proses pelayanan santunannya, begitu kita dapat informasi tentang kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian, jasa raja langsung melakukan jemput bola ke rumah atau ahli waris atau kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut, untuk menyampaikan hak dan persyaratan pengurusan dana santunan. Kemudian dari itu jasa raja menghimpun data-data yang diperolehnya, yaitu data-data tentang ahli waris atau tentang korban atau dari pihak keluarga korban, dan memprosesnya di kantor terdekat, yaitu kantor perwakilan maupun kantor cabang, dan segera untuk menyelesaikan pengurusan santunan itu dengan cara mentransfer dana santunannya kepada rekening korban atau rekening ahli waris tersebut. Jadi tanpa ada pembayaran secara tunai atau cash, seperti itu. Oke. Agar memperoleh santunan jasara harja nih Pak, apakah ada syarat-syaratnya agar korban kecelakaan itu mendapatkan santunan dari jasara harja? Kalau syarat untuk pengurusan santunan dari jasara harja itu, kalau untuk korbannya sendiri itu hanya membutuhkan seperti KTP. KTP kan setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur ataupun sudah dewasa pasti memiliki KTP. Apabila dia masih anak-anak maka dibuktikan dengan akte kelahiran atau akte keluarga. Kemudian daripada itu selanjutnya untuk yang sudah menikah maka dibuktikan dengan surat nikah. Nah, kelengkapan itu yang kita butuhkan untuk dari pihak korban atau pihak ahli waris. Nah, untuk pengurusan selanjutnya yaitu administrasi ya adalah laporan polisi. Nah, karena laporan polisi itulah yang membuktikan bahwa terjadinya suatu musibah kecelakaan.
Kemudian daripada itu, bila korban mengalami luka, maka dibutuhkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang merawatnya, rumah sakit atau puskesmas ya. Kalau dia pertama kali ditangani ditangani oleh pihak puskesmas yang terdekat, ya kan, dari TKP dibawa ke puskesmas, maka nanti pihak puskesmas akan mengisi surat keterangan kesehatan apa saja yang dia lakukan tindakan pertolongan pertamanya. Kemudian dari itu, apabila dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, rumah sakit umum misalnya seperti itu, maka di sana juga ada surat keterangan kesehatan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita telah bekerja sama dengan pihak rumah sakit di kota Sidempuan dan kota lainnya. Itu yang kerjasama kita, begitu dapat informasi ada kecelakaan, ya korbannya sudah kita dapat hubungi, maka kita akan mengeluarkan surat jaminan kepada pihak rumah sakit. Jadi selama korban itu berada di rumah sakit, biaya yang timbul di rumah sakit tadi akan ditagihkan dari pihak rumah sakit ke jasa marga dengan batasan pelapor yang sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan, seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Sony sudah menjelaskan bagaimana syarat-syaratnya dan mengenai manfaatnya juga sudah dijelaskan, dan prosedurnya sudah dijelaskan oleh Bapak Sony untuk kita semua. Dan mungkin teman-teman sudah paham ya bagaimana cara untuk memperoleh santunan dari Jasara Harja. Oke, kita kembali ke Ibu Ida Mary. Kita mengenai STNK lagi nih, Bu. Oke, kita ke berapa waktu pengurusan STNK dan pajak nih yang diperlukan untuk mengurus STNK dan pajak? Ya. Nah, dalam hal pengurusan STNK dan pajak itu kita mengedepankan ya Mbak, mengedepankan yang namanya pelayanan prima, ya, pelayanan prima. Apabila wajib pajak datang ke kantor Samsat untuk mengurus surat-surat kendaraan bayar pajak, yang kita upayakan semaksimal mungkin dalam waktu 5-10 menit untuk pengurusannya sudah selesai untuk pengesahan. Nah, untuk saat ini kami informasikan bahwasannya kita sudah membuka juga yang namanya Samsat keliling, sehingga mempermudah masyarakat dalam hal pengesahan pajaknya bermotor miliknya. Nah, lokasinya kita informasikan kepada masyarakat bahwasanya lokasinya ada di pusat kota, di depan Plaza Anugrah Kota Padang Sidempuan di halaman Bolak. Nah, itu untuk supaya masyarakat lebih mudah, mana tahu dia sedang ada kegiatan belanja ke pasar atau melintas, melihat ada mobil Samsat keliling, teringat bayar pajak, ya bisa langsung. Nah, itulah bentuk pelayanan prima. Kemudian untuk masyarakat di luar yang memiliki kesibukan misalnya ya, tidak bisa langsung datang ke kantor Samsat ataupun ke Samsat keliling, kita juga menyediakan Samsat delivery. Nah, Samsat delivery ini via telepon juga menghubungi kami bisa datang menjemput ke rumah untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor atau pengesahannya. Nah, setelah selesai nanti kita antar, jadi sistem antar jemput yang namanya Samsat delivery. Oke, itulah bentuk pelayanan publik yang kami kedepankan saat ini. Oke, mengenai Samsat via delivery ya Bu ya, boleh nih Bu dikasih tahu untuk rekan-rekan kita semuanya, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi untuk? Boleh ke nomor saya langsung juga boleh ya. Oke, kemana tuh? 0813 6161 8672. Berarti ini lebih mempermudah ya Bu, kalau ibaratnya apalagi masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Untuk mencegah penyebaran virus COVID ya, kita juga seperti inilah pelayanan kita yang kita kedepankan kepada masyarakat.
Oke, berarti tidak ada alasan tidak membayar pajak. Ya, seperti itu karena Oke. pemudah syaratnya dan juga waktunya. Oke. Berarti untuk lokasinya hanya di Ada 2 lokasinya Mbak, Di di mana? depan ATC Plaza ATC untuk Plaza. samsat keliling, Ya. itu untuk pengesahan pajak Ya. untuk motor. Kemudian di kantor Samsat di Jokoling, Kecamatan PSP Tenggara. Terima kasih untuk Ibu Ida Mary ya sudah menjelaskan lokasi tempat pembayaran pajak dan cara pembayaran pajaknya, dan mungkin rekan Raul sudah tidak ada alasan lagi ya tidak membayar pajak. Oke, untuk Bapak Abdullah Afifuddin ada tambahan lagi Pak mengenai pembayaran pajak atau relaksasi PKB? Ya. Untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan, saya himbau dan saya harapkan dimanfaatkanlah relaksasi ataupun pemutihan pajak yang telah diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Bapak Gubernur sampai tanggal 23 Desember. Karena di sini semuanya nol denda, baik PKB, baik BBNKB, dan seterusnya. Saya harapkan segeralah lakukan pembayaran pajaknya. Kami siap menunggu kedatangan masyarakat Kota Padang Sidimpuan di kantor Samsat Kota Padang Sidimpuan di Jalan Tengku Rijal Nurdin nomor 7 Palopat Pijokoling. Begitu juga dengan di halaman bolak, yaitu mobil Samsat keliling yang telah kami siapkan. Kira-kira begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Abdullah Afifuddin ya. Jadi rekan Raul, relaksasi ini tidak datang tiap tahunnya ya Pak ya? Ya. Ini biasanya diadakan relaksasi ini berapa tahun sekali Pak? Tidak ada ketentuan, Bu. Tidak ada Tidak ketentuan ada ya? ketentuan tiap tahun, tidak ada. Itu karena mungkin ya Pak Gubernur mau memberikan pembebasan pajak tapi dengan catatan itu kan datangnya dari bawah, Bu, dari dinas, dari badan mengajukan ke kantor gubernur, kemudian sama gubernur. Kalau Pak Gubernurnya memang memberikan, ya seperti sekarang ada relaksasi, tidak jaminan ada tiap tahun. Iya, Bu. Berarti tidak tentu ya? Tidak tentu, Bu. Berapa tahun sekali atau berapa kali per berapa tahun tidak ditentukan ya Pak ya? Tidak ada jadwal, Bu. Iya, tidak ada jadwal. Baiklah, itu dia dari Bapak Abdullah Afifuddin dan Ibu Ida Mary ya. Dan kita ke Bapak Sony dulu. Apakah ada kesimpulan nih Pak mengenai tema kita di kali ini mengenai pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas kita? Ya, terima kasih. Jadi di sini kami mau sampaikan bahwa kita sebagai warga negara yang baik, dalam hal ini yang sebagai pemilik kendaraan bermotor ya, kita sudah sepatutnya lah kita mematuhi apa yang ada terdapat pada kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Karena kita di situ ada kewajiban dalam hal membayar pajak, membayar sumbangan wajib, dan juga di situ yang penting adalah kita melengkapi kendaraan tersebut dengan peraturan yang berlaku, terutama peraturan lalu lintas. Di situ harus ada STNK, harus ada TNKB atau plat kendaraan bermotor, dan juga pengendaranya juga harus menggunakan helm. Di sini saya sebagai dari jasa raja menyatakan bahwa kecelakaan itu tidak memandang usia, tidak memandang kedudukan, tidak memandang suatu apapun. Kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja. Untuk dari itu maka proteksilah diri sendiri untuk menghindari suatu fatalitas dari peristiwa kecelakaan. Contohnya saja kita harus memproteksi diri kita dengan adanya menggunakan helm ya, menggunakan helm kendaraan bermotor untuk
kendaraan roda 2. Nah itu apabila mengalami suatu kecelakaan, kita tidak langsung terbentur kalau kita ke aspal, tapi helm duluan yang terbentur. Daripada helm itu kita gantung di stang atau gantung di tempat gantung sepeda motor, helmnya selamat, kepalanya nggak selamat kalau misalnya kecelakaan. Jadi itu akan mengakibatkan suatu fatalitas atau kecelakaan bisa sampai meninggal dunia. Dalam hal ini Jasa Raja kita informasikan juga saat ini Bu ya, untuk santunan kecelakaan Jasa Raja yang berasal dari semua wajib dan hak lalu lintas jalan, itu kami telah membayarkan santunan meninggal dunia itu sebesar sampai untuk bulan untuk periode Januari sampai dengan 30 November kemarin, kita untuk klaim untuk meninggal dunia saja udah mencapai 13 miliar. Sampai 13 miliar. Nah, 13,4 miliar. Nah, ini cukup angka yang fantastik. Nah, ini angka yang berasal dari seluruh wilayah kerja Jasa Raja Padang Sidempuan, yaitu meliputi dari kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Spilok ya, Palas, Palu, Padang Lawas, terus Madinah, Marinatan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Pandan, dan Nias, Gunung Sitoli, dan Metro Dalam. Itu secara kumulatif jumlahnya 13,4 khusus untuk yang meninggal dunia. Jadi kalau dari sisi korban itu 260 orang yang melayang di kecelakaan akibat kecelakaan di jalan ya, seperti itu. Nah ini yang angka-angka ini yang kita harus cermati untuk supaya kita sama-sama untuk mengurangi suatu risiko kecelakaan. Kalau kita melihat di bulan November ini aja itu udah mencapai 1,6 miliar untuk November saja. Bila dibandingkan dengan tahun lalu hanya 1,3 miliar. Tapi ada peningkatan di bulan November. Nah ini yang kita lihat memang situasi kondisi berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu mungkin karena ada pengetatan yang cukup ketat di COVID. Nah sekarang kita agak udah levelnya level 1 ya kan, otomatis perjalanan juga sudah makin ramai. Jadi tinggal kita yang mungkin kurang untuk mewaspadai, untuk memproteksi diri kita sendiri. Karena kecelakaannya paling banyak Bu, itu benturannya di kepala. Paling banyak benturan itu yang mengakibatkan fatal. Nah, kalau kita bisa memproteksi diri kita sendiri dengan helm, otomatis itu akan mengurangi suatu risiko. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi manfaat dari sumbangan wajib tadi, setiap pemilik kendaraan itu untuk orang yang ditabrak kendaraan bermotor. Jadi kalau misalkan kita telah membayar itu, berarti kita sudah merupakan ibaratnya kalau secara Islam itu kita sudah beramal, kita membayar kewajiban semua wajib tadi, menyantuni orang yang tertabrak. Jadi kita sudah memberi santunan pada setiap korban tadi. Jadi kita sudah beramal. Nah, jadi untuk dari itu ya nggak ada apa namanya, bukan tidak ada ruginya, maksudnya tidak, pasti bermanfaat lah semua wajib dan prioritas itu untuk masyarakat umumnya. Seperti itu, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang yang tertabrak dalam motor itu. Maka itu dengan adanya realisasi ini pun Jasa Raja juga memberikan keringanan ataupun kebijakan dalam hal pembayaran sumbangan wajib tadi. Karena sumbangan wajib ini apabila terlambat dia tempo, dia akan dikenakan denda. Nah denda ini kalau dia 5 tahun maka kan cukup besar, maka dikasihlah keringanan, denda tahun lalunya dihapuskan, hanya denda tahun berjalan saja. Denda tahun berjalan itu hanya dihitung berdasarkan persentase. Kalau 1 bulan sampai dengan 3 bulan, 1 sampai dengan 90 hari itu hanya 25% dari semua wajib. Nah kemudian kalau misalkan di 50% itu adalah di atas 90 sampai dengan 180 hari itu dan seterusnya. Nah sumbangan wajib ini untuk sepeda motor cukup apa namanya, cukup murah, hanya 35.000 1 tahunnya untuk sepeda motor roda 2 kan. Kalau untuk mobil sekelas seperti Innova ya kan, mobil pribadi itu sebesar 143.000 1 tahunnya. Nah itu kalau dibandingkan dengan santunan yang dibayarkan 50 juta rupiah untuk per orang apabila ditabrak. Apabila ditabraknya sampai 5 orang, udah kali 5, seperti itu yang akan diberikan santunan. Itulah manfaat sumbangan wajib tadi.
Jadi masalah timbangan wajib itu jelas nampak. Setiap kita bayar akan diperoleh satu nanti pada korban yang terima. Gitu. Jadi kita sudah beramal gitu. Saya rasa itu yang dapat kita sampaikan untuk kita semua untuk selalu berhati-hatilah di jalan untuk meminimalisir angka kecelakaan. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Bapak Sony, selalu mematuhi lalu lintas ya, dan apalagi pada masa ini sudah bertambah apa yang harus kita patuhi, selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dan menjalankan protokol kesehatan juga ya, karena kita tahu kepala kita kan tidak lebih keras dari jalan yang kita lalui setiap hari ya, dan selalu ingat keluarga selalu menunggu di rumah pastinya. Ya, betul. Oke. Terima kasih untuk Bapak Sony dan Bapak Abdullah Fifuddin dan Ibu Ida Mary sudah hadir di studio kita dan memberikan info yang sangat penting untuk rekan raw kita yang sudah bergabung dari tadi mulai kita live ya Bu ya. Terima kasih, mungkin di hari berikutnya ataupun di minggu-minggu berikutnya kita bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi ya Bu ya. Karena sekarang waktu kita sudah tidak banyak lagi ya Bu. Jadi untuk rekan raw semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kita dari tadi dan sudah memberikan pertanyaan sebagian ya yang sudah Ina rincikan dari tadi. Ada yang mau tanya? Tadi sudah Ina tanyakan Pak, yang mengenai banyak dari dicatatkan tadi. Oke, yang mengenai syarat memperoleh santunan jasara harja. Tadi sekalian sudah Ina rangkum di pertanyaannya. Dan terima kasih juga untuk semua rekan raw sudah bergabung. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi atau bertemu lagi di program talk show bersama Jasara Harja dan Samsat Kota Parang Selingkuhan.